Perkenalkan, nama gue Maulana David Putra atau biasa dipanggil Maulana. Halo semuanya, nama aku Mona Ningtyar Agustin, bisa dipanggil Mona. Perkenalkan, nama gue Muhammad Ali Dipua Rashid, biasanya dipanggil Ali. Jadi menurut gue kalau pemimpin itu yang harus bisa memandu dan mengatur anggota-anggotanya untuk kejayaan kelompoknya atau grupnya itu. Pemimpin itu menurut saya sendiri orang yang bertanggung jawab atas suatu kelompok tertentu. Di sini artinya mungkin orang-orang yang bisa membimbing atau mengarahin orang-orang yang ada di bawah naungan itu. Kalau menurut gue sih pemimpin itu orang yang bisa ngatur kelompoknya buat capai tujuannya gitu. Pemimpin juga ada tanggung jawabnya kayak bikin keputusan biar kelompok itu kerjanya efisien. Gak usah jauh-jauh sih, kayak presiden gitu kan, presiden kita sekarang Jokowi. Terus mungkin tokoh dari luar negeri gitu, kayak Alexander the Great, habis itu Winston Churchill, banyak lah. Jika nggak dengar kata pemimpin kali ya, mungkin presiden, pemimpin suatu negara, atau mungkin yang paling dekat sama kita sendiri, pemimpin keluarga, yaitu ayah, bapak, papa. Kalau orang yang pertama kali kepikir pas ngedengar pemimpin, ya gak usah jauh-jauh lah, kayak ayah aja sebagai figur yang penting gitu, yang bisa memandu sama mendukung keluarga dalam kehidupan. Untuk pengalaman memimpin seperti ketua kelas gitu atau enggak ketua organisasi, nggak banyak sih, kayak ketua panitia juga. Pernah atau tidak punya pengalaman menjadi pemimpin? Kalau misalnya untuk memimpin suatu acara atau orang yang banyak kayak gitu mungkin nggak pernah. Tapi dulu itu pernah jadi ketua acara di salah satu acara sekolah kayak gitu. Kalau jadi pemimpin ya pernah, tapi ya nggak terlalu gimana-gimana, yang kayak ngarahin buat kerja kelompok doang. Yang utama sih yang lumayan susah nih, kayak
mengatur kelompok gitu, atau memandu sama kayak mengabulkan permintaan atasan gitu. Kendala, mungkin kalau misalnya dari kendalanya sendiri lebih nggak kondusif aja sih. Kondusif di sini mungkin artiannya lebih nggak kondusif secara waktu aja. Tantangannya ya palingan komunikasinya rada susah karena kan jadwal orang beda-beda ya. Kadang ada yang bisa, kadang yang padat banget jadwalnya. Cara mengatasinya itu kita harus kekeh, kita harus tegas juga, dan lebih mendengarkan isi hati sendiri gitu. Jadi kayak kita masing-masing kan memiliki prinsip hidup. Jadi kita harus nggak boleh kayak lembek lah gitu. Cara buat ngatasinnya mungkin lebih ke planning kali ya. Sebelum acara itu emang saya sama teman-teman saya udah kayak buat planning banyak untuk ngadepin kasus-kasus seperti itu. Emang kita tuh nggak tahu gimana keadaan pas acara itu berlangsung kayak gimana, cuma seenggaknya kita tuh bisa memperkirakan apa aja yang bakalan terjadi kayak gitu. Jadi planning yang matang itu emang penting banget. Kalau gue waktu itu sih ngatasinnya bagi-bagi tugas saya sendiri-sendiri, biar ntar tinggal gabungin di akhir. Kalau ada yang kagak ngerjain juga, ya mau nggak mau ya kerjain sendiri. Pemimpin yang baik itu dia yang bisa meratakan segala hal gitu, seperti jadi kayak nggak ada yang kurang atau kelebihan. Jadi seperti tadi ya mungkin solusinya kita kan juga harus tegas. Jadi tegas itu dalam hal yang masih seimbang dengan semuanya gitu. Jadi bukan berarti harus tegas dengan prinsip sendiri, kita harus melihat dari segi pandang orang lain juga. Yang baik itu, bagaimana pemimpin yang baik itu? Pemimpin yang baik itu mungkin orang yang bisa bertanggung jawab secara tindakan, sama mungkin bertanggung jawab atas orang-orang di bawahnya. Orang yang bukan cuma memerintah tapi bisa membimbing atau mengarahkan anggota-anggotanya itu. Pemimpin yang baik itu orangnya kayak gimana ya? Kayak jujur sama punya visi misinya jelas gitu buat mencapai tujuan. Komunikasinya kalau jadi pemimpin juga penting biar bisa ngasih ide sama ngarahin bener lah, kagak ada miskom. Yang pertama sih ya kita harus adil ya, pasti kayak nggak korup kayak elit lah gitu, nggak korup kayak elit itu. So ya ya jadi yang pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya aja sih, kayak lebih unik lah gitu, lebih gigi lah. Yang saya harapkan menjadi sosok pemimpin ke depannya mungkin lebih ke orang yang jujur, bertanggung jawab, orang yang dapat membimbing, mengarahkan anggota-anggotanya, orang yang bisa membawa energi positif ke dalam kelompoknya itu sih.
Kalau yang diharapin dari pemimpin kedepannya ya biar lebih inovatif dan visioner aja sih, dan juga ini kayak mentingin ya bawahannya lah, agak terlalu maksa gitu, dan bisa mengambil keputusan dengan baik buat kedepannya. Oke, kita kan semua udah masing-masing udah menjawab pertanyaan soal apa itu pemimpin gitu kali ya. Kesan pesannya deh, atau untuk lu sendiri, kan sekarang ini posisinya lu jadi ketua kelas nih. Gimana sih cara lu jadi pemimpin, cara mimpin anak-anak yang banyak kayak gitu loh, cara ngadepinnya? Cara menghadapinya sesuai prinsip sendiri ya gitu, kayak kan kita kan sama-sama mahasiswa gitu di kelas ini, jadi kita walaupun udah kenal baik gitu sama mereka, kayak mau kenal atau enggak, kita harus tetap tegas lah gitu, tetap sesuai apa, memandu sesuai prosedur, sesuai peraturan gitu. Jadi kayak ya pertama sih harus tegas gitu, tapi jangan kayak menuntut banget lah gitu, kan sama mahasiswa umurnya masih setara lah gitu ya, nggak jauh-jauh amat gitu. Susah juga sih kayak ngadepin apalagi teman-teman sendiri gitu. Sebenarnya kalau itu sih tergantung orang ya gitu, kayak ada orang yang itu mereka telah peduli banget sama perasaan orang lain, ada juga yang kayak nggak terlalu peduli banget. Nah kadang yang nggak terlalu peduli ini ya mereka tetap ngejalanin sesuai prosedur gitu, cuman kayak bukan nggak peduli, kan mereka juga punya diri sendiri gitu, jadi mengutamakan diri sendiri juga. Nah kalau yang nggak enakan gitu kayak tadi, mereka bisa aja lebih ikut pendapat orang lain lah gitu, pendapat teman-temannya ini gitu. Nanti nambah pengalaman baru juga ya. Jadi kalau lu sendiri pernah nggak jadi pemimpin, maksudnya mimpin apa kayak gitu? Nggak terlalu gimana, kalian kayak bikin kerja kelompok gitu sih, kalian kayak ngatur-ngatur, bagi-bagi tugas harus ngapain. Susah nggak, maksudnya ada kesulitan nggak pas kayak gitu? Pasti ada sih, kayak orangnya tiba-tiba hilang, ada sibuk, ada. Lu cara nanganinnya kayak gitu? Ya kalian gimana ya, diajak ngomong yang jelas, gimana maunya gitu, bisa yang ngapain. Kalau sendiri mah gimana? Kalau gue pas itu sih pernah kayak jadi ketua divisi acara sih di kayak acara sekolah kayak gitu. Ya, terus tuh gimana ini cara tenang? Mungkin kayak kesulitan kayak gitu, kayak suka kadang kayak keadaan kan kita nggak tahu ya, namanya keadaan suka kadang kayak berubah. Udah kita bikin planning sedemikian rupa, tapi tiba-tiba pas hari H kayak gitu. Itu sih paling yang susah. Tapi sebelumnya tuh kayak kita udah nge-planning banyak keadaan, banyak situasi, kita memperkirakan kalau keadaannya kayak gini gimana. Jadi itu sih penting dari planning yang matang kayak gitu. Itu berarti planning yang matang ya? Iya. Ya mungkin itu saja dari kami, dari video saya ini. Terima kasih semuanya.